Halo teman-teman, apa kabar malam hari ini? Spesial malam hari ini, saya hadir di live at Badas Voiceover, sebuah komunitas yang memiliki member dari Sabang sampai Merauke. Komunitas apa? Komunitas voiceover. Kalau yang belum tahu voiceover itu apa, pengisi suara. Orang-orang yang berkarya di balik layar. Kalau teman-teman bisa mendapati suara, tapi orangnya nggak ada di televisi gitu kan ya, atau di radio. Kayak kalau radio, program yang reguler dibawakan oleh penyiar. Tapi kalau voiceover lebih luas lagi ya, nggak cuma di televisi, di radio, di film, di mana lagi nih, banyak banget. Saya menyapa teman-teman yang sudah gabung di malam hari ini. Halo, thank you ya udah join. Malam hari ini saya akan mengundang salah satu member dari Badas Voiceover yang telah melewati kehidupan dengan pasang surutnya. Kemudian kita akan belajar bersama bagaimana kisah hidupnya dan semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Hai Indah, Maudi, Teh Eli, siapa lagi ya? Ada Lala, Kang Iqbal sudah gabung. Saatnya saya akan invite. Ngomong-ngomong ini perdana loh saya live IG. Biasanya saya diundang, ini saya yang mengundang. Semoga berhasil dengan baik ya. Kebersamaan kita sampai jam 9 kurang dikit lah ya, karena kan batasnya 1 jam gitu kan. Teman-teman Badas Voiceover diundang ya untuk join di sini, yang mau tanya-tanya juga boleh. Saya lagi nunggu Kang Iqbal bergabung di malam hari ini. Kalau teman-teman Badas Voiceover kan biasanya kegiatan di hari Senin sampai Jumat itu di Telegram. Tapi sekarang di IG Live. Wow, sudah gabung. Hai, selamat malam Kang Iqbal. Hai, selamat malam Teh Serli. Iya, sehat? Aduh, baru pertama kali nih nyoba live IG. Alhamdulillah sehat. Baru pertama kali apa Kang? Live IG nih, nyobain live IG langsung. Iya, kalau saya biasanya cuma nonton live IG gitu doang. Ya. Kalau saya biasanya diundang, bukan biasanya sih, pernah, jangan sombong, biasanya kayak sering banget. Maksudnya saya pernah diundang beberapa kali live IG, interview. Tapi sekarang saya yang langsung invite, jadi tadi agak nervous gitu ya. Aduh, semoga berhasil, semoga lancar. Oke Kang Iqbal, kita sampai jam 9 kurang dikit nanti ya, karena memang batasnya cuma 1 jam aja. Jadi gini nih, untuk teman-teman yang di luar Badas Voiceover yang malam hari ini join, mungkin belum tahu, jadi saya ceritakan dikit ya. Sekitar 2 bulan lalu gitu ya Kang Iqbal ya, ada program sharing session di grup gitu kan. Nah, waktu itu Kang Iqbal sempat sharing tentang kisah hidupnya gitu. Nah, dan itu sangat menyentuh sekali ya untuk saya dan teman-teman yang lainnya, dan saya pengen gali lebih lagi di malam hari ini untuk kita bisa dengar dengan lebih banyak lagi, dengan lebih detail lagi, dan teman-teman juga boleh tanya sih kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan gitu kan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu buat yang buat yang belum tahu, Kang Iqbal, Kang Iqbal Firdaus Hasan nama lengkapnya ya. Iya, itu nama bekennya sih. Oh, nama bekennya. Nggak tahu beken juga kali ya. Kebetulan nama Iqbal Firdaus Hasan itu dapat tuh saat mulai bergabung di dunia radio sih Teh gitu. Jadi cari-cari nama on air yang enak tuh apa gitu. Ternyata nama Iqbal Firdaus Hasan kayaknya enak banget deh. Dan kalau di on airin gitu kan. Gitu. Artinya apa, tahu nggak? Iqbal, saya Iqbal lupa artinya, cuman Firdaus itu kan salah satu nama surga, terus Hasan adalah baik, dan Hasan adalah nama original saya, nama asli saya. Oke. Tapi sehari-hari dipanggil atau dikenal dengan nama Kang Iqbal gitu ya?
Ya, betul. Tapi jadi uniknya gini teh, untuk ngebedain orang, saya asli Garut. Asli Garut. Jadi untuk membedakan orang Garut sama orang Bandung dan orang radio, kalau yang namanya manggil namanya Iqbal itu pasti orang radio atau teman-teman kerja Oh saya gitu. gitu. Yang sudah nah kalau ada yang manggil Hasan atau tiba-tiba di WhatsApp San, oh ini pasti orang Garut nih. Kayak gitu. Kalau teman-teman di BVO panggilnya juga Kang Iqbal ya? Iya, betul. Tapi ya, jadi terbiasa nama Iqbal aja, jadi sudah hampir 10 tahun dipanggil Iqbal. Oke, Kang Iqbal. Kesehariannya saat ini apa aja nih, Kang? Untuk sekarang saya kan sudah selama 2 tahun saya putuskan untuk istirahat dulu di dunia radio. Sekarang saya lebih ke freelance untuk membuat konten-konten radio atau membantu teman-teman radio yang lain, teman seperjuangan, membantu dari belakang layar aja lah sementara ini. Setelah 2 tahun, ya sekarang masuk 2 tahun saya istirahat dulu di dunia radio. Jadi lebih ke freelance untuk mengerjakan konten radio, iklan-iklan di radio, seperti itu ya Kang ya? Ya, seperti itu dulu untuk sementara ini. Oke. Kemudian Kang Iqbal kan join di Badass Voiceover tahun lalu. Sama sih seperti berdirinya Badass Voiceover juga tahun lalu, gitu ya. Apa yang membuat Kang Iqbal jadi tertarik dengan dunia voiceover? Sebelum nanti kenapa tertarik di BVO gitu ya? Gimana? Apa yang membuat Kang Iqbal tertarik di dunia voiceover dan sejak kapan sih? Nah, join di Badass Voiceover waktu itu masih Bandung Voiceover teh ya. Sejarahnya gitu. Dan kebetulan waktu itu kalau nggak salah pertengahan Ramadan lah saya bergabung di Badass Voiceover di pertengahan, siang-siang lagi nggak ada kerjaan gitu, apain gitu kan, kebetulan job lagi tidak terlalu rame lah waktu itu bulan puasa gitu. Akhirnya kan pandemi juga waktu itu ya, jobnya langsung aja sepi gitu. Biasanya alhamdulillah suka ada tiap bulan gitu, walaupun nggak banyak gitu. Iseng-iseng aja, barangkali ada kerjaan lain, cari aja kata-kata voice over. Kok di sini ada nama Bandung voice over, Surabaya voice over gitu semuanya gitu. Akhirnya iseng aja coba bergabung ke Badass voice over gitu. Kalau nggak salah nge-DM-nya nggak tahu siang nggak tahu subuh lah begitu. Iseng gimana caranya bergabung gitu. Ketika bergabung, ternyata seru juga nih di Badass Voiceover. Kegiatannya tidak hanya itu aja, tapi banyak banget gitu. Nah, mudah-mudahan juga, mudah-mudahan di sini bisa dapat job gitu. Terus juga bisa dapat koneksi sih. Yang saya butuhkan tuh koneksi lebih banyak aja gitu. Kalau koneksi makin banyak, enak aja mau ada apa-apa juga gitu. Oke, jadi benar-benar Kang Iqbal tuh mengenal dunia voiceover baru tahun lalu gitu ya? Ya, kalau untuk bergabungnya sih baru tahun kemarin teh ya. Kalau untuk mengenalnya sendiri gitu, untuk mengenal voiceover dengan dulu setelah lulus SMA, kebetulan dari SMP, bahkan dari sejak SD saya tuh emang udah hobi banget gitu denger radio gitu. Akhirnya waktu itu SMA juga saya coba kursus ke dunia radioan sekitar 3 bulan. Setelah lulus SMA saya nekat coba ngelamar. Kebetulan saya tidak menikmati bangku kuliah, gitu, tidak menikmati sama sekali bangku kuliah. Akhirnya masuk tahun radio itu kalau nggak salah tahun 2012 gitu. Dengan modal sekolah dulu, kursus gitu. Teknik voice over pun mandiri gitu. Mandiri gitu. Cuman dengar-dengar, oh ini nadanya kayak gini, ini nadanya kayak gini. Jadi lebih otodidak gitu ya Kang ya? Basic. Ya, betul. Walaupun basicnya saya lebih ke editing terus kreatif juga gitu, tapi saya coba menyeimbangkan supaya
punya dua kemampuan, editingnya pun bisa, voice overnya pun bisa, gitu. Jadi biar lengkap ya. Kadang-kadang nanya, ya, kadang-kadang nanya ke temen juga, ini apa nih kekurangannya gitu. Nah bagus-bagus, oke, bagus, tapi dicari lagi gitu, dicari lagi teknik yang lain, atau mendengarkan hasil 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, ternyata setelah didengerin kok jadi ngerasa kurang. Pastinya akan terus berkembang ya setiap tahunnya ya Kang ya. Karena ada banyak yang dipelajari. Iya, iya. Iya, betul teh. Oke. Enak sih gitu kalau udah punya kemampuan gitu, apalagi ini hobi gitu. Ya, kita coba jalani aja terus gitu. Akhirnya saya ya terkunci lah di dunia radio sama di dunia voice over, apalagi kalau yang lebih profesionalnya sih saya sekarang masih belajar gitu bagaimana belajar teknik yang lebih baik. Jadi istilahnya bukan enak sendiri gitu, tapi menurut orang lain gimana gitu teh. Nah di Badas Voice Over sendiri kan kegiatannya setiap hari dan berbeda-beda, seperti ada program sharing karya, program Waktu Indonesia Berbahasa, di mana kita belajar bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke ya kurang lebih. Oh ada yang menyapa ini, apa kabar Kang Iqbal? Saya dulu pernah diajarin editing waktu magang di Radio Mara. Wow, Radio Mara bener ya? Wow. Ada Chili. Betul. Wah ini berarti Reuni nih ya. Oh, Chili. Saya gabung di Radio Mara tuh sekitar tahun 2010 sampai 2015 lah di sana gitu. Halo Chili, apa kabar? Kangen nih saya. Oke, kita lanjut tadi Selasa ada program Waktu Indonesia Berbahasa, kita belajar bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke, ya random lah ya, bergantung dari karena teman-teman member di Badas Voice Over ini kan memang dari Sabang sampai Merauke, jadi kita pernah belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Madura, di Kalimantan juga kita pernah belajar, Papua dan sebagainya. Terus kita juga ada program up close and personal, jadi kenal dengan teman-teman yang lainnya. Ada program challenge, program VO Live di mana kita bisa diskusi tentang tema-tema atau topik tentang voice over tuh dikulik abis, gitu kan ya. Terus kita punya program chit chat, program bahasa Inggris, kita bisa ngobrol dalam bahasa Inggris, dan malam hari ini BVO Testimoni. ini edisi yang kedua loh Kang, karena yang lalu sempat kita bahas BVO yang kedua, yang pertama itu testimoni tentang teman-teman penyintas COVID-19. Jadi teman-teman yang sudah puji Tuhan sudah sembuh dari COVID-19, kemudian bisa berbagi tentang bagaimana mereka sembuh dari itu, dan ternyata sangat membantu untuk teman-teman yang mungkin ada saudaranya. Bahkan besoknya saya dengar juga ada yang mengalami, jadi dengerin itu, oh apa nih yang kemarin teman-teman udah bagikan, dan syukurnya teman kita yang hari berikutnya sakit COVID itu dalam seminggu udah sembuh. Dan malam hari ini join nih, tapi saya nggak sebutin namanya ya. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini semoga perbincangan kita BVO Testimoni malam hari ini saya akan gali lagi tentang kisah Kang Iqbal, bagaimana Kang Iqbal menghadapi tantangan dalam hidupnya gitu ya Kang ya. Iya. Iya, khususnya teman-teman sejak tahun lalu kita semua dalam musim yang sama, pandemi. Ya, hidup kita jadi nggak mudah. Kang Iqbal tadi juga sempat cerita bahwa biasanya dalam tiap bulan tuh ada gitu kan ya. Kok ini lama banget gitu nggak masuk-masuk gitu ya. Nah, kemudian sekitar 4 tahun lalu gitu ya Kang Iqbal mengalami tantangan hidup dan kemudian mencoba bangkit dari situ. Bisa diceritakan nggak Kang? Gimana sih awal mulanya 4 tahun yang lalu itu apa yang terjadi? Ya, kebetulan
awalnya cerita kenapa saya untuk teman-teman mungkin sedikit review dulu yang belum menyimak BVO testimoni begitu ya. Waktu itu tahun ya saya lupa tahunnya gitu kan. Saya kerja di radio network. Kebetulan si kantor pusatnya itu ditempatkan di Kuningan, Jawa Barat ya, Kuningan Cirebon, bukan Kuningan Jakarta, di Kuningan Jawa Barat. Saya diminta untuk jadi tim kreatif di sana mengurus radio-radio di Jawa Barat. Terus kebetulan di Kuningan itu ada namanya Taman Pandapa Paramarta. Di situ ada Taman Pandapa Paramarta. Setiap malam biasanya saya suka lewat ke situ dengan berjalan kaki. Di situ banyak banget gitu, kelihatan anak muda pada nongkrong, main handphone, pokoknya ramai banget lah malam-malam. Bahkan waktu saya lagi cari makan gitu, sekitar jam 11-an gitu, pengen makan gitu, dia tuh kok masih rame gitu kan. Dicek kok nggak ada yang jualan di situ, nggak ada yang jualan di situ. Di situ belum kepikiran untuk langsung membuka bisnis kopling ya, atau kopi keliling. Nah, beberapa bulan kemudian saya kayaknya kebetulan lagi dikejar target juga untuk segera membangun rumah di Bogor. Kebetulan anak saya ada di sana gitu. Saya harus nyari tambahan lagi kayaknya, kalau ngandelin dari sini aja akan susah gitu, akan terlalu lama prosesnya. Ya, harus ada tambahan saku kedua lah gitu. Di radio kerja sampai malam, nyari tambahan susah, ya udah jalan satu-satunya adalah saya coba buka bisnis kopi keliling gitu. Atau karena ada melihat istilahnya jadi pedagang asongan lah ya. karena ngelihat ada peluang nih, rame di taman tapi nggak ada yang jualan gitu ya Kang ya. Kenapa tiba-tiba idenya Ya, kopi keliling? betul, Maksudnya memang karena nggak ada yang menjajakan minuman gitu ya Kang ya? Atau ada cuman sedikit? Iya, ya. Kenapa saya pilih kopling gitu? Itu bisnis yang paling simple gitu, dan barangnya tidak cepat kadaluarsa. Tidak cepat kadaluarsa, enak aja gitu. Modalnya cuman kopi saset sama air panas aja gitu. Sama Kan gelasnya modalnya Kang? lebih. Meganginnya gimana Kang? Iya sama gelas. Iya, iya. Oke, Dan simple ya. akhirnya saya tanya ke temen gitu, kalau jualan di situ aman nggak? Kebetulan kan dia orang asli Kuningan gitu. Ya aman-aman aja katanya. Tapi kalau ada apa-apa bilang aja sama saya katanya begitu. Akhirnya saya diantar teman belanja ke pasar gitu. Belanja ke pasar untuk membeli mulai dari termos, gelas, terus waktu itu cuman baru termos, gelas, sama kopinya. Praktis cuman 3 itu aja gitu. Praktis cuman hanya itu aja. Ketika bahkan gejolak hati saya itu tidak langsung klop 100% ingin jualan loh Teh. Bahkan ketika beberapa jam setelah mau jualan tuh nggak jadi deh kayaknya gitu. Udah sempat udah tersempat kayak gitu. Kenapa? Gitu. Maksudnya takut atau malu atau apa? Nah itu karena malu dan ada sedikit gengsi gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba muncul aja perasaan seperti itu gitu. Tiba-tiba aja. Gitu. Akhirnya bada isya, saya udah nyeduh air panas, gitu. Udah nyeduh istilahnya ngagodog bikin air panasnya masukin ke termos. Bahkan ketika di jalan pun udah jujur aja setengah hati gitu ngejalaninnya gitu, setengah hati gitu. Akhirnya waktu itu praktis cuman bawa kantong gitu, terus bawa termos, si kopinya benar-benar dipegang, belum
belum punya keranjang gitu. Karena waktu itu Belum Kang Iqbal belum jalan kaki ya, belum bukan punya. sepeda gitu? Enggak, jalan kaki. Kebetulan dari kos-kosan ke Taman Pandapa Paramarta itu tidak terlalu jauh Karena jaraknya. yang saya tahu biasanya Kebetulan orang yang menjajakan itu bawa sepeda gitu kan ya. Waktu itu Kang Iqbal jalan kaki. ya betul. Kang jalan kaki bawa termos, kopinya dibawa di tas plastik gitu ya Kang? Iya, si kopi yang paling favorit ya mungkin sama saya dipegang, si stoknya saya simpan Di tas. di Oke. tas gitu. Oke. Nah, kebetulan ketika jalan beberapa meter, kebetulan ada teman lah di situ, ada teman radio yang lagi nongkrong di situ. Mang, kopi sini katanya. Kamu katanya jualan katanya. Oh gitu. Pelanggan pertama adalah teman sendiri yang kebetulan tidak tahu apa yang akan saya lakukan waktu itu gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Akhirnya hari pertama itu bisa habis satu termos lah. Wow, dalam waktu berapa lama Satu tuh Kang? termos itu kurang lebih bisa. Gimana? Satu termos habis, itu kurang lebih berapa cup sih? Berapa gelas? Kurang lebih itu sekitar bisa 14 sampai 16 Oke. gelas kurang lebihnya. Berapa jam tuh Kang? Jadi kadang-kadang itu kurang lebih saya keluar sekitar setengah 8, jam 8, jam setengah 10 udah beres. Wow, 1,5 jam aja. Udah habis gitu. Wow. Iya gitu. Kebetulan kan di situ banyak targetnya emang anak muda yang lagi pada nongkrong gitu kan. Gitu. Akhirnya di hari berikutnya mulai ada semangatnya, enak nih, istilahnya cuman modal satu renceng kopi, tapi kan satu kopi itu kan kalau saset pun sekitar 1.000 sampai 1.500 lah gitu kan. 1.500 lah kalau sekarang gitu kan. Dijual 3.000, kan lumayan, jadi hampir 100%. Gitu. Nah, hari kedua mulai lagi, habis lagi, dan akhirnya kurang dari 1 minggu kalau nggak salah ingat saya, itu modal udah balik, saya keuntungannya langsung dibeliin termos baru. Wow. Beli lagi itu termos beli lagi termos baru, terus beli keranjang sama yang buat yang di depan kayak gini lah ya, tukang asongan. Kalau tukang asongan biasanya terbuat dari kayu. Ini saya yang dari keranjang plastik lah gitu, yang dari keranjang plastik. Dari situ alhamdulillah saya sudah semangat banget gitu. Pokoknya pada Isya saya keluar aja cari uang tambahan itu. Oke, gitu. Kang tadi kan Asik sebelum pokoknya. akhirnya di hari pertama langsung ludes 14 sampai 16 cup gitu dalam waktu 1,5 jam kurang lebih. Itu kan awalnya susah banget ya Kang ya. Maksudnya sempat kayak ragu-ragu dan sempat mau mundur dan segala macam. Ya campur aduk mungkin ya perasaannya antara takut, malu dan sebagainya. Terus gimana akhirnya, apa yang membuat akhirnya Kang Iqbal jadi udah deh maju aja? Apa? Ya, akhirnya ketika saya harus maju karena terdesak karena kebutuhan untuk renovasi ya, emang renovasi dan pembangunan rumah juga karena gitu kebutuhan kan. ya. Tambah daripada tidak ada sama sekali gitu kan. Dan saya mencari uang tambahan ini, saya merahasiakan dari istri saya waktu itu. Gitu kan. Jadi istri saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Tapi yang dilakukan gitu. ini demi istri dan anak. Ya, begitu. Jadi kalau tiba-tiba dia nelpon kalau tiba-tiba nelpon malam-malam, misalnya lagi jualan, kenapa lagi di luar ya? Lagi cari makan aja. Kepaksa bohong dulu gitu kan. Berapa lama menutupi akhirnya diceritakan?
Akhirnya kurang lebih di bulan kedua, Di minggu kedua. sekitar 2 bulan, akhirnya ngaku gitu, ngaku. Soalnya kelakuan saya mulai aneh gitu, mulai aneh di Iya, apa daripada curiga gitu, yang ada apa? enggak, padahal yang dilakukan Betul, untuk keluarga ya, Kang ya. ya Setelah betul istri kayak tahu gitu. bahwa ternyata Dan selama ini Kang Iqbal jualan kopi keliling, bagaimana respon istri? respon istri untuk pertama kali dengar itu jujur dia hanya diem aja gitu, diem tok cuman udah aja diem, nggak ngomong kurang lebih selama apa selama 2 hari lah kalau nggak Oh salah. gitu. Dia tidak ngasih iya, tidak ngasih kabar ke saya gitu kan. Dia cuman bikin status-status yang kayaknya dia shock aja gitu kan, Oh, waktu itu masih shock LDR ya, gitu, Kang ya? antara harus Ngomong ngasih taunya waktu Kang Iqbal masih di Kuningan dan istri di kota lain. di Bogor gitu. Ya gimana Kak? Jadi waktu itu akhirnya Kang Iqbal ngaku cerita yang sebenarnya kondisinya Kang Iqbal masih di Kuningan dan istri di kota lain ya, Iya, di Bogor iya waktu itu betul bukan? gitu. Jadi emang ya kebetulan kita tuh emang LDRan dari dulu gitu, selalu LDRan gitu. Walaupun dibawa ke tempat kerja, cuman tahan beberapa bulan, pulang lagi ke Bogor. Oke. Tidak tidak pernah lama, tidak Tapi pernah setelah lama itu 2 hari gitu. mungkin masih shock, kemudian bagaimana bisa menerima apa yang diupayakan Kang Iqbal? Akhirnya alhamdulillah, tapi dia tetap aja wanti-wanti hati-hati katanya. Bukannya nggak boleh katanya, tapi lebih hati-hati aja soalnya kan jualannya malam-malam. Kadang-kadang kan saya pulang jam 12, jam 1, apalagi kalau malam minggu saya kadang-kadang pulang jam 1 malam, jam 2 malam itu baru pulang saya. Lebih Dan rame ya? soalnya malam minggu kan rame banget gitu, rame banget itu. Soalnya justru yang dinanti-nanti tuh emang Pas weekend. malam apa ya, soalnya kalau hari normal itu jualan kopling paling banyak itu 2 termos gitu, berarti sekitar 30 dua ya? termosnya 30 cup. enggak ya, kalau mencapai 3 juga pernah sih, tapi tidak terlalu sering lah gitu kan. Akhirnya terbanyak adalah malam minggu pesaingnya tidak, emang sih pesaing ada gitu, tapi karena saya yang paling gencar untuk keliling gitu kan, yang lain pasif, saya yang kelilingnya aja gitu. Oke. Malam minggu juga kan selain banyak yang nongkrong, target saya kan bisa alhamdulillah selalu tercapai sampai bisa 4 bahkan sampai 5 gitu kan. 5 termos, saking banyaknya yang nongkrong gitu kan. Hampir dari Taman Pandapa Paramarta ke Taman Kota Kuningan, alun-alunnya di sana kan jaraknya kan sekitar 1 kiloan lah. Jadi saya kalau ingat itu ya jalan kaki tiap malam, bolak-balik gitu dari Taman Pandapa Paramarta ke Taman Kota Kuningan, keliling-keliling lagi, putar aja terus gitu. Tapi Putar-putar dagangan terus, laris gitu, manis ya Kang ya? Alhamdulillah begitu. Dagangannya laris manis. Dan paling asik juga kalau waktu itu untung belum masa COVID ya. Jadi di Taman Pandapa Paramarta itu sering banyak event yang dilakukan di situ, baik oleh pemerintah ataupun oleh swasta. Jadi kalau ada pemasangan tenda, saya nongkrong aja di situ gitu. Soalnya kalau yang masang tenda kan pegawainya banyak, apalagi kalau malam-malam. Nah kan kalau yang pasang tenda tuh sekali pesan tuh bisa 10 gitu kan. Asik ya. Jadi senang aja gitu. Paling banyak Kang dalam satu malam itu kurang lebih pemasukannya berapa waktu itu?
Waktu itu paling target itu alhamdulillah bisa sampai 80 gelas hanya dalam satu malam. Wow. 80 gelas. Makanya kalau dilihat ini peluang bisnis yang bagus banget gitu kan. Itu baru dari kopinya aja. Belum dari air mineral, dari snack-snack. Minuman lainnya ya. Akhirnya kan ya betul. Soalnya kan targetnya makin kesini saya makin tambah ramein makin diramaikan isiannya tidak hanya kopi aja, dari cemilannya, dari mulai rokoknya gitu. Supaya kadang-kadang awalnya saya nggak mau jualan rokok awalnya gitu, nggak mau gitu kan. Tapi karena kadang-kadang suka banyak ada rokok nggak kopinya ya nggak mau lah. Karena nggak ada rokok nggak ada kopi buat mereka Kurang susah afdol. gitu ya. Saya terpaksa. Iya begitu. Kang, dari jualan sampai tengah larut malam gitu ya, bahkan kalau weekend sampai di atas jam 12 gitu. Paginya kerja jam berapa, Kang? Iya. Jam? Saya paginya kerja jam 8 atau jam 9 pagi. Selam waktu itu baik-baik aja, Kang? Nggak ada pernah sakit apa atau apa? Alhamdulillah sih enggak, cuman dalam 1 bulan itu telapak kaki saya emang sakit. Pegel ya? Jalan gue jadi agak-agak lindu gitu. Pegel. Soalnya kan hampir tiap malam itu jalan aja gitu kan. Nggak pernah berhenti gitu kan. Dan sekarang gimana nih, Kang, kabar akhirnya itu kan nabung untuk renovasi rumah ya? Benar ya? Sekarang rumahnya gimana, Kang? Alhamdulillah sekarang yang penting setidaknya saya pernah menghasilkan sesuatu yang dari keringat yang berbeda buat saya gitu kan. Ada rasanya beda aja gitu kan. Walaupun istilahnya cuman hasil dari selama usaha di sana 2 bulan 3 bulan, cuman bisa istilahnya cuman beli pasir doang, tapi akhirnya seneng aja. Hasil gitu. keringat sendiri ya, Kang, ya, halal. Seneng aja. Iya betul. Gitu seneng aja. Walaupun waktu itu ibunya anak-anak tuh selalu wanti-wanti untuk tetap berhati-hati aja. Gitu kan. Bukan apa-apa malam katanya, malam gitu kan. Tapi pada saat Malam itu hari. syukurnya nggak pernah mengalami kejadian sesuatu, Kang? Dipalak atau apa? Alhamdulillah tidak pernah terdampak langsung ya, tidak pernah terdampak langsung. Tapi walaupun kadang-kadang menemukan kayak misalnya ketemu sama orang gila malam lagi deket di pinggir gitu kan, sama orang Diajak gila ngobrol. gitu. Bahkan orang gila tersebut tidak murni mengganggu ya, tidak murni mengganggu, tapi jadi udah ketahuan itu tuh orang stres gitu, orang stres. Dia bisa ngeluarin, bahkan orang gila itu pernah beli kopi ke saya deh gitu. Oh gini cara menghadapinya, jadi lebih ke stres ya si orang itu sering keliling malam-malam di sekitaran taman kota gitu waktu itu. Syukurlah tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan ya pada waktu itu. Ya, tidak terlalu terdampak lah gitu kan. Kang, hikmah apa yang Kang Iqbal dapatkan setelah menjalani usaha itu? Selama berapa lama ya waktu itu ya? Hikmahnya kurang lebih hampir 3 bulan, mendekati 3 bulan kurang lebih. Sebelum akhirnya saya berhenti, karena bos jaringan memindahkan saya kembali ke Purwakarta. Waktu itu saya dipindahkan ke Radio Purwakarta. Purwakarta kan tempat saya sekarang ini, Kang. Iya, kebetulan waktu itu mungkin kalau di sini ada orang Purwakarta, saya 6 bulan kurang lebih di sana di daerah Sadang, dekat perempatan Radio Sadang FM. Oke. Mungkin Radio Sadang masih ada suara saya kali ya, masih ada di sana. Jadi hikmah yang
pertama buat saya yang terbesar adalah saya bisa tahu jadi kelakuan orang kepada para pedagang kaki lima secara langsung ya Gimana ke itu saya kelakuannya? gitu kan. Baik. Hmm, hmm. Jadi Macam-macam mungkin sekarang apa ini macam-macam kelakuan orang terhadap pedagang kaki lima. Satu, tipe apa nih Kang? tipe yang tipe yang paling baik Oke, aja baik. dulu ya. Paling baik dulu apa? Tipe yang paling baik dengan tata bahasa yang tata bahasa yang Oke. lembut gitu, tetap Jadi tetap sopan. menghargai ya sebagai manusia. Sesama manusia. Ya, Oke. betul. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa orang yang emang dari cara negurnya aja udah kurang enak gitu. Hmm. Kurang enak gitu nganggap kita tuh ya mungkin lusuh atau gimana. Tapi Mm-mm. alhamdulillah saya selama jualan saya mungkin tukang kopling yang paling rapih dan paling kulinis gitu. Waktu itu Kang Iqbal ya? Jadi tidak. Iya, dengan saya selalu selalu pakai kemeja rapi, Oke. rambutnya benar-benar rapi, punya wangi Wow. banget deh pokoknya di antara pedagang-pedagang yang lain gitu kan. Terus hikmah selanjutnya adalah tahu gimana rasanya jadi pengusaha kecil tuh seperti apa gitu teh. Asik gitu. Rasanya menjadi seorang pengusaha gitu. Gimana kalau jadi pengusaha besar ya kayak gini aja udah tantangannya harus nguatin diri gitu, nguatin diri gitu. Dan lebih tahu kehidupan malam seperti apa gitu. Di sana ada orang-orang yang mencari rezeki, sama-sama pencari rezeki di malam hari Wow. gitu kan. Saya kan di sana alhamdulillah jadi banyak koneksinya tuh kayak pedagang nasi goreng yang saya kalau udah lagi capek tuh nongkrong di situ gitu. Saya suka ngobrol banyak di sana, suka tukar cerita. Kadang-kadang saya beli nasi gorengnya, dia beli rokok Kopi. sama kopinya, jadi barter. Kadang-kadang barter. Kadang-kadang supaya nasi gorengnya lebih murah, saya bawa nasi sendiri dari rumah, tolong Oh dimasakin gitu jadi harganya ya. bisa lebih murah juga. Hmm. Uh, Terus juga punya teman-teman selain di dunia radio, teman pedagang kayak pedagang mie ayam, martabak, pokoknya yang suka pada dagang di malam hari ya, gitu kan. Kadang-kadang karena udah langganan kopinya ke saya, ketika saya baru datangnya telat, oh kemana aja ini baru datang cina kopi katanya bikin gitu. Kayaknya seneng Punya teman nggak tahu dapat baru, bisa dengar cerita-cerita iya mereka, tahu situasi di malam iya hari itu ada apa aja yang terjadi gitu ya Kang ya. iya iya betul gitu. Senang aja kalau mereka dagangannya habis tuh kelihatan mukanya tuh seneng gitu, atau Hmm. misalnya dagangannya lagi kurang laku juga, gimana ada sesuatu yang bisa saya dapat lah dari mereka, pengalaman Hmm. hidupnya juga gitu kan. Nah, apa peristiwa yang paling Terus berharga atau yang paling membekas? Wah, ini bernilai banget pada waktu itu, Kang. hmm, gimana teh Apa putus-putus lagi. peristiwa apa kan dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman sesama pedagang atau melihat kehidupan malam pada saat itu di taman dan sebagainya menjajakan Hmm, itu usaha Kang Iqbal saat itu ada pelajaran yang paling membekas sampai saat ini apa nih Kang? Yang mengingatkan sesuatu gitu. yang paling berbekas buat saya mungkin ketika saya berjualan malam hari gitu kan, eh, dari Bada Isa sampai jam 10 malam gitu teh. Ini sedikit ceritanya. Saya baru berhasil cuman jual 2 gelas, wow, waktu itu sampai jam 10 tuh baru 2 gelas. Rasanya tuh
pengen ketika jalan-jalan udah teriak kopi kopi enggak, udah pengen pengen nangis, sumpah pengen nangis. Akhirnya ketika ketika ada yang lagi nongkrong komunitas mobil akhirnya diborong sama kurang lebih 15 orang di situ. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung plong, Wow. plong gitu kan. Jadi sabar itu Plong perlu ya gitu. Kang ternyata ya memang. Ya, emang sabar sangat perlu gitu, sangat perlu dalam menjalani usaha. Apalagi kalau usahanya lagi morat-marit kayak apalagi di masa pandemi kayak gini, saya nggak tahu rasanya seperti apa. Iya, waktu itu kan Kang Iqbal sampai jam 10 malam baru 2 cup ya, 2 gelas yang terjual. Lalu sampai akhirnya diborong sama orang itu jam berapa? Sekitar jam berapa, Kang? Jam 10-an lah, kurang lebih. Sorry, putus. Jam berapa, Kang? Diborong sama jam orang? 10 malaman, kurang lebih. Oh, jadi nggak lama setelah Sama ngerasa, anak nggak lama setelah putus asa, ini kok udah. cuman 2 gelas aja, nggak lama setelah itu langsung diborong sama orang? Iya, Wah. alhamdulillah itu sama. Kebetulan suka ada komunikan di situ, sering nongkrong anak-anak motor, anak-anak mobil gitu. Kebetulan waktu itu diborong sama komunitas anak-anak mobil. Saya masih ingat waktu itu anak-anak mobil Kol Buntung. Bayangin waktu itu misalnya Kang Iqbal udah kesel, pengen nangis sampai tadi bilang gitu ya, pengen nangis terus udah pulang. Wah, nggak dapet berkatnya waktu itu ya. Kalau langsung putus asa. Pasti nggak ada nggak gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi kejadian kayak gitu juga, misalnya cuman masih terjual baru 8 atau cuman 7, kadang-kadang coba telepon istri deh atau pengen denger suara anak gitu, dengerin mereka ngomong gitu, dengerin akhirnya Semangat jadi lagi. Ya semangat lagi aja gitu kan. Ini demi mereka ya. Demi mereka kan. Iya, demi kamu dan buah mereka, hati gitu. Ya. Lagu zaman dulu. Asik lah teh, pengen kalau udah menjalani dan sudah merasakan gitu kan, dan ada kejadian yang selama jualan kopling itu. Misalnya saya pernah diusir sesama penjual kopling juga pernah. Saya bukannya gitu, duluan Kang Iqbal? Sebenarnya kejadiannya bukan di taman itu gitu, tapi pada waktu itu Kang Iqbal lagi pergi ke lokasi yang lain. Iya, ke lokasi yang lain, tapi masih dalam satu lokasi itu. Di situ kan kebetulan ada gor untuk futsal lah gitu. Kebetulan di taman itu lagi ada kompetisi futsal antar SMA, antar Kota Kuningan dan Kota Cirebon waktu itu. Saya masuk di situ, cuman ada satu pedagang kopling yang nongkrong total gitu. Dia nongkrong cuman duduk aja gitu kan. Saya sebenarnya tahu itu termasuk dikatakan pesaing bisnis sekaligus teman gitu. Sekaligus teman ya, tapi tidak terlalu akrab gitu kalau sama dia. Mungkin karena pesaing juga gitu. Dia nongkrong aja, lihat saya keliling-keliling di lapangan futsal itu rame gitu ke sayanya gitu kan, rame. Saya bisa dapat banyak lah di situ. Akhirnya dia samperin saya, jualnya jangan di sini aja lah, di luar aja, di gerbang, di sana juga rame gitu. Digituin sama temen-temen kayaknya gimana gitu rasanya gitu kan. Atau misalnya kadang-kadang saya kalau malam-malam ketemu sama Satpol PP, kadang-kadang suka deg-degan tapi diusir. Pernah nggak tapi diusir sama Satpol PP?
Alhamdulillah nggak pernah, tapi istilahnya cuman di bercandain, nggak tahu bercanda sambil serius atau bercanda total gitu kan. Misalnya, kalau jualan sama saya gratisin aja katanya. Kalau nggak boleh jualan di sini loh. Kayak gitu. Akhirnya dikasih nggak? Eh, Akhirnya dia tetap tetap beli aja gitu. Beli Profesional dong aja, ya. tapi ya nggak tahu, ya tetap tetap profesional aja. Bercanda ngarep itu, Kang. Hmm. Bercanda-bercanda ngarep. Iya. Oke. Ya yang kayak gitulah, jatah-jatah. Aha. Dan mungkin dari kisah Kang Iqbal bagaimana mencoba menjadi pedagang kopling waktu itu dan akhirnya terus merambah ada jualan-jualan lainnya, lalu cukup laris manis kala itu. Ada yang ingin Kang Iqbal sampaikan kepada teman-teman yang join di malam hari ini khususnya, atau nanti bisa lihat juga sih di IG Badass Voiceover, nanti saya rekam nih. Pesan yang ingin Kang Iqbal sampaikan perihal usaha yang dijalankan walaupun kecil-kecilan ya. Iya, iya. Kalau dari saya, kalau sekarang teman-teman Badass Voice Over gitu punya niat untuk menjalani suatu usaha, tapi sekarang masih ragu, masih setengah-setengah. Saran dari saya sih cepat-cepat jalanin gitu, cepat-cepat jalanin. Mau itu nanti ke depannya mau gagal atau enggak, setidaknya kita udah mencoba untuk berbuat sesuatu untuk merubah hidup kita. Kalau kita langkah pertama aja udah takut gitu, ini karena pengalaman saya pribadi. Kalau langkah pertama aja kita udah takut, berarti kita itu udah gagal di situ gitu kan. Karena rasa takut, rasa gagal yang belum terjadi. Jadi cuman baru di bayangan aja kita udah itu gagal. Dari perasaan kita dulu ya, kita harus taklukkan. Ya, harus. Dan menaklukkan itu emang jujur tidak mudah, harus punya mental pedagang, mental seorang pengusaha pedagang sejati gitu. Dan yang saya alami setelah bekerja selama ini, nggak pernah ada yang namanya karyawan itu bisa jadi kaya. Beneran, asli. Nggak pernah ada karyawan itu jadi kaya. Kalau mau jadi kaya ya jadi pengusaha gitu, jadi pengusaha. Syukur-syukur bisa menjalani dua-duanya gitu. Apalagi sekarang koneksinya lebih mudah, bisa jualan online, bisa sambil kerja, dua-duanya bisa jalan secara baik, dua-duanya. Dan kalau sekarang teman-teman Badass Voice Over melihat suatu bisnis yang sukses tuh kepacu, pastilah kepacu pengen misalnya jualan nasi goreng, jualan ayam goreng, jualan sate gitu kan. Senang gitu dengernya bisa habis hanya dalam beberapa jam gitu, bisa kejual di atas 500 porsi dalam satu malam. Pasti pengen gitu. Tapi kalau yang saya pelajari selama ini, jangan pernah mau belajar dari suksesnya mereka gitu. Jangan pernah mau belajar dari suksesnya mereka, tapi belajarnya dari cara mereka mempertahankan bisnis mereka gitu kan. Belajar mereka saat hancur itu gimana, saat jualannya cuman terjual tidak sesuai target itu gimana. Jangan sampai ketika dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan penjualan kita menurun, ya udahan lah. Kayak tadi Kang Iqbal pengalamannya cuma 2 jam, cuma 2 gelas, tapi puji Tuhan nggak putus asa, habis gitu diborong gitu ya. Waktu itu kalau putus asa cuma 2 gelas aja ya Kang ya? Iya. Iya, betul. Dan ya hikmahnya juga kalau saya dikatakan pengen menjalani itu lagi, kadang-kadang saya pengen lagi gitu menjalani itu kadang-kadang gitu, kadang-kadang pengen lagi pengen merasakan lagi supaya diri saya tidak terlalu istilahnya tidak
tidak terlalu sombong menjadi orang gitu. Ketika menjadi orang kecil saya bisa merasakan jadi orang kecil itu seperti apa. Dan suatu saat ketika saya berada di atas, supaya tidak menjadi arogan menjadi orang. Kadang-kadang saya lupa, jujur pribadi kadang-kadang saya sering lupa, apalagi waktu itu, maaf sekali ini teman-teman, bukannya sombong, waktu itu saya pegang sebagai manajer kreatif untuk salah satu radio network di Jawa Barat gitu. Saya punya beberapa rekan kerja yang membantu saya. Kadang-kadang saya apakah terlalu keras sama mereka gitu, apakah saya terlalu sombong gitu. Jadi saya, oh iya, berarti saya harus lebih, justru saya harus berada di bawah mereka dalam artian merangkul mereka, bukan untuk memerintah mereka, tapi supaya kerjasama itu menjadi baik gitu. Dan saya tersadar ketika saya berjualan, menjadi istilahnya menjadi orang kecil, supaya kita tahu perasaan orang yang diperintah kita tuh seperti apa rasanya. Gitu. Wow. Dari saya. Iya, jadi mutiara kehidupan ya, belajar banyak saat Kang Iqbal menjalani usaha kecil-kecilan kala itu. Teman-teman yang join malam hari ini, saya bisa simpulkan juga bahwa dari kisah Kang Iqbal ini, saat kita mau mulai usaha apapun itu, usaha yang baik ya, usaha yang halal, kita taklukkan dulu perasaan ego kita, taklukkan dulu perasaan malu, ingat motivasi. Kalau tadi Kang Iqbal motivasinya adalah untuk renovasi rumah, untuk keluarga begitu ya, karena niatnya baik, motivasinya baik, ya udah lakukan, walaupun itu hal yang sepertinya simple gitu, tapi ya itu yang bisa dilakukan, dan syukurlah dalam 3 bulan itu cukup membantu untuk proses renovasi rumah dan untuk membantu keluarga juga ya Kang ya, jadi tambahan. Ya, alhamdulillah begitu. Dan juga belajar juga dari usaha teman-teman yang lainnya, tidak belajar dari keberhasilannya yang kita lihat sekarang, tapi belajar juga dari kegagalannya, belajar dari bagaimana caranya berusaha. Dari situ jadi motivasi juga untuk usaha kita juga bisa maju ya Kang ya. Ya, betul Teh gitu. Jadi kalau sekarang saya sering nonton motivasi bisnis di YouTube gitu, mendengar kesuksesan mereka. Tapi ketika mental kita tidak siap ketika jatuh, ketika mental kita tidak siap dengan usaha yang tidak berjalan, padahal sudah dirancang semaksimal mungkin gitu. Di situ yang salahnya gitu kan. Di situ salahnya. Ketika kita sudah menyerah, berarti kita sudah gagal. Ketika menyerah, harusnya tetap aja maju gitu. Jangan pernah mundur gitu. Dan mungkin saya juga waktu itu di Badas Voice Over Testimony, saya pernah menyarankan untuk teman-teman yang mau nonton film tentang pengusaha PL. Saya lupa judulnya. Hanya jualan pel loh, alat pel dapur, dan itu emang diinspirasi dari kisah nyata, bagaimana dia memperjuangkan merek dagangnya dari emang benar-benar hancur, keluarga tidak ada yang mendukung, satu pun tidak ada yang mendukung, tapi dia berjuang untuk merek pelnya supaya laris dan juara aja gitu Teh. Kang Iqbal, setelah ini apa sih yang jadi impian dan harapan Kang Iqbal? Pengen tahu. Ini impian dan harapan. Kalau impian saya tentunya ke depannya saya pengen membangun suatu usaha, entah apa itu, entah usaha kecil-kecilan atau emang pengen kalau mimpi tidak tanggung-tanggung ya pengen jadi pengusaha besar. Amin. Pengusaha besar
dan tetap berjalan dengan profesi hobi saya, yaitu sebagai kreatif radio, sebagai pembuat iklan radio, sebagai voice over, pengen voice over yang lebih mumpuni lah di bidang tarik suaranya. Pengen suatu saat mungkin ngisi suara tokoh kartun atau dubbing suatu film, karena bisnis voice over itu emang tidak akan pernah mati. Mungkin ke depannya akan lebih banyak dibutuhkan voice over gitu, dengan makin canggihnya internet zaman sekarang gitu teh. Kang Iqbal, untuk judul filmnya sorry aku put. Ya, lanjutkan dulu Kang. Ya, impian tentunya saya pengen punya mimpi, udah bosen lah jauh-jauhan sama anak terus gitu kan, dari zaman dia zaman masih di perut ibunya sampai sekarang ya jauh terus sama anak gitu kan. Pengennya kerja tetap dekat sama anak gitu. Kalau buat saya dengan mudah-mudahan bapaknya ini itu bisa tidak susah terus lah kayak sekarang gitu kan. Gitu. Amin Kang, didoakan. Tadi ada yang coba bantu, bener nggak sih judul filmnya yang Pel itu Joy? Bener nggak Kang? Betul, Joy. Coba saya sambil searching. Thank you Cili, semoga benar. Tapi ini nggak ada hadiahnya ya, ini bukan kuis. Betul, film Joy. Wow, gitu. Oke. Kudu nonton habis ini ya, biar menginspirasi juga. Oke, Kang Iqbal, kayaknya waktu kita udah habis nih untuk ngobrol-ngobrol, karena udah hampir 1 jam sebentar lagi. Terima kasih banyak buat waktunya, buat ceritanya yang udah dibagikan. Semoga juga bisa memberikan motivasi, inspirasi juga buat saya dan teman-teman yang bergabung malam hari ini. Dan untuk kita semuanya, yang pastinya ketika kita akan mencoba berusaha, taklukkan dulu ego kita, ingat motivasi kita apa, dan belajar juga dari kegagalan, kesalahan, atau apapun juga, dan jangan menyerah. Jangan menyerah, sebab kita ini belum kalah. Kita kalah kalau kita udah menyerah duluan sebelum melangkah. Gitu ya Kang ya? Iya, betul. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Badas Voice Over yang udah nyimak, udah komen. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan kisah saya ini bisa jadi manfaat dan motivasi tambahan untuk teman-teman yang, apalagi khususnya buat teman-teman yang ingin membuka suatu usaha apalah itu, yang penting halal. Amin. Oke Kang Iqbal, saya doakan juga supaya cita-citanya, impiannya terkabul dengan waktu yang indah, ketemu, berkumpul lagi bersama keluarga, jadi pengusaha yang sukses, dan yang terbaik buat Kang Iqbal ya. Amin. Ya. Atur nuhun semuanya. Thank you Kang. Bye teman-teman, terima kasih sudah bergabung ya. Yang mau join komunitas Badas Voiceover bisa kontak langsung di link bio-nya Badas Voiceover. Di situ ada link, silahkan klik aja. Bisa daftar komunitas Badas Voiceover. Bye-bye, selamat malam.